Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM 1. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan karir. Ya. Bicara tentang pengembangan karir, dipahami bahwa pengembangan karir itu sendiri merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia. Karir sebagai satu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa dinasnya. Selain itu, karir juga sebagai satu pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Lalu karir sebagai satu sejarah jabatan dari seseorang yang merupakan rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangatlah luas dan umum karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti mempunyai karir. Menurut Dassler, karir dipahami sebagai serangkaian posisi yang berhubungan dengan kerja, baik dibayar ataupun tidak, yang membantu seseorang tumbuh dalam keterampilannya, berhasil, dan mampu memenuhi kerja. Pemahaman lain, karir merupakan kebutuhan yang harus atau terus dikembangkan dalam diri seorang tenaga kerja sehingga mampu mendorong kemauan kerjanya. Menurut Profesor Rifai, pengembangan karir merupakan proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Selain itu, Filippo menyebutkan karir sebagai sederetan kegiatan kerja yang terpisah namun masih merupakan atau mempunyai hubungan yang saling melengkapi, berkelanjutan, dan memberikan makna bagi kehidupan seseorang. Tujuan pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir bertujuan meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, pengembangan karir juga bertujuan meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi keausan mesin-mesin. Selanjutnya, pengembangan karir juga bertujuan mengurangi kerusakan barang atau proses produksi dan mesin-mesin. Selain itu juga mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Dan pengembangan karir juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Dipahami juga pengembangan karir bertujuan memperbaiki motivasi atau moral dari karyawan itu sendiri. Pengembangan karir mampu meningkatkan karir setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan, juga membantu dalam pengambil keputusan yang lebih baik oleh manajer. Selain itu, bisa memperbaiki posisi kepemimpinan seorang manajer. Pengembangan karir juga bertujuan meningkatkan balas jasa berupa gaji, upah insentif, dan benefit lainnya untuk karyawan. Dan yang terakhir, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Kita lihat bagaimana konsep-konsep dasar perencanaan karir. Karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Di sisi lain, jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Adapun tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark
sepanjang jenjang karir seseorang. Adapun perencanaan karir merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Dan pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Selanjutnya kita lihat bagaimana tujuan dan manfaat perencanaan dari karir itu sendiri. Pertama, meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan internal, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, lalu mengembangkan penempatan di posisi luar negeri atau di tempat lain, membantu dalam keanekaragaman tenaga kerja, mengurangi pergantian, menyaring potensi karyawan, meneruskan pertumbuhan pribadi, mengurangi penimbunan personal atau penimbunan SDM, memuaskan kebutuhan karyawan, dan membantu perencanaan tindakan yang afirmatif. Ada 5 hal yang menjadi keinginan karyawan dalam perencanaan karir sebagai upaya untuk pengembangan karirnya. Pertama, persamaan karir atau career equity, di mana karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karirnya. Yang kedua, masalah pengawasan, supervisory concern, di mana karyawan menginginkan di dalam pengembangan karir ada peran aktif para pengawas, serta dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan, awareness of opportunity, di mana karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir, tentunya yang meningkat. Lalu yang keempat, minat karyawan, employment interest, di mana karyawan mempunyai keinginan tingkat keinginan yang berbeda-beda dalam memajukan karirnya. Dan yang kelima, kepuasan karir atau career satisfaction, di mana tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada usianya dan juga kedudukan karyawan tersebut. Ada 7 langkah dalam pengembangan karir. Langkah pertama harus dilakukan dalam pengembangan karir adalah memahami struktur karir yang akan ditetapkan. Struktur karir ini meliputi tingkat tanggung jawab, kemampuan, pengalaman yang dibutuhkan, termasuk alternatif jenjang karir yang dimungkinkan pada bidang profesi yang bersangkutan. Langkah kedua, menetapkan sasaran karir jangka panjang yang akan dicapai, termasuk di dalamnya berbagai sasaran antara yang harus dilalui berupa jabatan, posisi, atau pekerjaan yang lebih rendah tingkatannya sebagai pangkal lompatan ya, dalam mencapai jenjang yang lebih tinggi yang ditetapkan. Langkah ketiga, menentukan posisi kerja yang bersangkutan pada saat ini, tentunya dalam kaitan sasaran karir jangka panjang. Hal ini diketahui untuk memahami tingkat tanggung jawab, kemampuan, pengalaman, dan tingkat balas jasa yang diterima saat ini sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Langkah keempat adalah melakukan evaluasi jabatan, posisi pekerjaan yang diinginkan, khususnya yang menyangkut persyaratan jabatan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai jabatan tersebut. Lalu yang kelima, menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Langkah keenam, melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan. Secara teratur harus dilakukan pengecekan hasil yang telah dicapai sekarang dengan hasil yang ingin diwujudkan, sehingga memungkinkan ditentukannya penyimpangan dari rencana yang mungkin terjadi. Yang terakhir, melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi, sehingga rencana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada atau tidaknya tindakan koreksi merupakan umpan balik bagi langkah pertama yang dilakukan dalam jenjang karir. Selanjutnya, dipahami pengembangan karir.
ini akan membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu seorang pegawai yang sukses dengan prestasi kerja yang sangat baik, kemudian menduduki posisi jabatan, tentunya mendapatkan uang yang lebih tinggi. Ya, jabatan yang lebih tinggi di sini. Hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. Yang ketiga, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan dalam merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. Dan yang keempat, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Manfaat dari pengembangan karir dalam konteks produktivitas kerja, tentunya dengan pengembangan karir ini maka produktivitas kerja akan meningkat. Kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan tersebut semakin meningkat. Manfaat dalam konteks efisiensi, dengan adanya pengembangan karir maka akan meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif lebih kecil, sehingga daya saing perusahaan menjadi semakin besar. Dalam hal kerusakan, dengan pengembangan karir dapat mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal kecelakaan, dengan pengembangan karir tentunya mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Dalam hal pelayanan, pengembangan karir ini meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, misalkan. Karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekanan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal moral, dengan adanya pengembangan karir, moral karyawan tentunya akan lebih baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka lebih antusias dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal karir, dengan pengembangan karir ini sendiri, tentunya ada kesempatan meningkatkan karir karyawan yang lebih besar karena ada peningkatan keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja yang lebih baik lagi. Adapun dengan promosi juga biasanya didasarkan atas keahlian dan prestasi kerja seseorang. Secara konseptual, pengembangan karir akan menimbulkan manajer yang lebih cakap, lebih cepat dalam mengambil keputusan karena meningkatnya technical skill, human skill, manager skill. Dalam konteks kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik. Human relation-nya tentunya lebih luas, motivasinya lebih terarah, sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal menjadi lebih harmonis. Dalam hal balas jasa, pengembangan karir tentunya akan meningkatkan balas jasa. Ya. Karyawan akan lebih meningkat prestasinya dan tentunya akan meningkat pendapatannya. Dalam hal konsumen, dengan adanya pengembangan karir dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang dan pelayanan yang jauh lebih bermutu. Tahap-tahap pengembangan karir menurut Profesor Rifai. Pertama, fase awal menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhi kebutuhannya dalam tahun awal pekerjaan. Fase lanjutan di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang namun lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Fase selanjutnya mempertahankan. Individu dipertahankan pencapaian keuntungan dan manfaat yang diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Dengan demikian, individu akan merasa terpuaskan, baik secara psikologis maupun finansial. Fase pensiun, individu telah menyelesaikan karirnya, dan dia akan berpindah ke karir yang lain. Dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan dirinya. Kita lihat tahap-tahapan karir
Ada kebutuhan utama berbasis usia, juga tahapan karirnya, di mana kebutuhan utama awalnya jaminan dan keamanan, lalu meningkat ke arah pencapaian harga diri dan kebebasan, lalu meningkat lagi harga diri dan aktualisasi diri, dan yang terakhir tentunya mampu mengaktualisasikan dirinya. Ini merupakan fase ya, di mana tadi fase awal sebagai pegawai kontrak, fase lanjutan promosi, fase mempertahankan posisinya, dan fase pensiun. Dilihat dari sistem perencanaan dan pengembangan karir, terpolakan bahwa perencanaan karir ini berdampak pada pola karir itu sendiri guna mencapai tujuan karir. Dan dari umpan balik yang ada, mampu kita lihat bagaimana cara mengembangkan karirnya. Adapun umpan balik ini memiliki 3 tujuan ya, untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila mereka memenuhi kualifikasi. Untuk menjelaskan mengapa karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu dan mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya mereka lakukan dalam rangka pengembangan karir. Selanjutnya kita lihat siklus perencanaan karir, dimulai dari memahami struktur karir, menetapkan sasaran karir dalam jangka panjang, melakukan evaluasi posisi sekarang, lalu evaluasi posisi yang diinginkan, dan yang kelima menyusun rencana tindakan untuk selanjutnya melakukan evaluasi hasil tindakan itu sendiri. Dan diakhiri dengan melakukan tindakan koreksi. Ini merupakan umpan balik yang berkelanjutan, yang merupakan siklus dari perencanaan karir. Terdapat beberapa program pengembangan karir menurut Bambang Wahyudi. Yang pertama, menaksir kebutuhan karir, ya, di mana di dalamnya menyusun program pengembangan karir. Menaksir kebutuhan karir secara individu merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran utama dari program pengembangan karir itu sendiri, dengan memelihara sumber daya manusia yang ada agar tetap memiliki kemauan kerja dalam organisasi dengan intensitas yang tinggi. Yang kedua, kesempatan karir atau career opportunity. Nah, dengan informasi tentang kesempatan karir yang ada dalam organisasi, maka setiap tenaga kerja atau calon tenaga kerja mengetahui dengan jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya. Mengetahui dengan jelas pula jabatan mana yang kesempatannya sangat terbuka dan jabatan mana yang mempunyai batasan maksimum dengan kesempatan untuk meraih jabatan yang terbatas. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir. Apabila kedua unsur terdahulu telah ditetapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan penyesuaian di antara kedua kepentingan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja dan program pelatihan dan pembangunan tenaga kerja itu sendiri. Di sisi lain, dengan program mutasi, tenaga kerja dimungkinkan melakukan penyesuaian melalui pemindahan dari satu jabatan ke jabatan yang lain, sesuai dengan jalur pengembangan karir yang diinginkan atau yang tersedia. Sedangkan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ini berarti akan terjadi peningkatan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh jabatan yang diinginkan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Demikian pembahasan tentang pengembangan karir kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.